Al-arif billahi ta'ala asirun ay marbutun bihubbihi. Ketika orang berusaha mengenal Allah, ketika orang berusaha untuk beribadah serius kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya orang tersebut mazinun libatinhi bil muraqabah. Hatinya orang tersebut tidak akan terganggu, tidak akan tergoda dengan pikiran-pikiran, bayangan-bayangan yang pernah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah merupakan salah satu amalan yang sangat luar biasa, di mana sebagaimana dalam keterangan bahwasanya ketika seseorang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka orang tersebut laksana seperti melaksanakan sholat semalam suntuk. Mudah-mudahan sholat subuh kita di pagi hari ini dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah curahkan ke junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, juga kepada para pengikutnya, termasuk mudah-mudahan kita semua diakui sebagaimana umatnya yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang waliullah yang mempunyai nama laqabnya yaitu Zinnunil Misri radhiyallahu an telah mengatakan, qala al-arif billah ta'ala asirun wa qalbuhu basirun wa amaluhu lillahi katsirun. Al-arifu, orang yang mengetahui billahi, orang yang mengenal Allah Ta'ala, asirun ay marbutun bihubbihi, yakni orang tersebut ada pertalian yang sangat kuat antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang demikian wa qalbuhu basirun, maka hatinya orang tersebut basirun ay mazinun muzayyanun libatinihi bil muraqabati walidhahirihi bil muhasabati. Orang
yang seperti itu maka hatinya akan selalu dihiasi dengan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zahirnya orang tersebut adalah muhasabah. Muhasabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amaluhu lillahi katsirun, dan amalnya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diragukan lagi. Jadi artinya orang yang mengenal Allah ay marbutun bihubbihi, orang yang hatinya selalu cumantel, ya kalau kata orang Jawa. Kalau bahasa kitanya apa tuh cumantel? Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut di dalam hatinya tidak ada kata lain terkecuali mazinun bil muraqabah. Tidak akan membuang-buang waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak ingat kepada yang lain selain hanya kepada Allah. Beda dengan kita. Kadang-kadang lagi sholat aja usolli fardhu subhi. Ya. Ini hatinya macam-macam. Nah, gitu. Iya. Kadang-kadang urusannya yang belum selesai. Pada saat usolli fardhu subhi itu datang hati yang menghubungi atau menghubungkan antara dirinya dengan pekerjaan yang belum selesai. Usolli fardhu subhi ini kadang-kadang hatinya ingat terhadap sesuatu yang sudah kita kerjakan. Usolli fardhu subhi hatinya ingat terhadap sesuatu yang kita rencanakan. Wah, luar biasa. Pada saat seseorang ketika mengucapkan takbiratul ihram yang pertama, saat itulah iblis luar biasa menghadirkan semua bayangan-bayangan yang kita rencanakan, bahkan sesuatu yang sudah kita rencanakan. Padahal ketika belum mengatakan kalimat Allahu Akbar, lupa sama sekali. Ya. Lagi usolli fardhu subhi, ya. Yang 1 minggu yang lalu lupa, ingat, dihadirkan oleh iblis. Ya. Ya Allah. Itulah yang dinamakan mazinatus syayatin. Ya. Godaan-godaan setan akan dihadirkan di saat kita mengucapkan kalimat takbiratul ihram pertama di dalam sholat. Lantas bagaimana? Tidak kita pungkiri sesuatu hal yang pernah kita lakukan atau sesuatu yang sudah pernah kita rencanakan yang belum kita lakukan, itu akan hadir menghantui diri kita. Nah, ini dikatakan adalah godaan, ya, yang memang sejauh mana kesungguhan kita, keseriusan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika godaan-godaan tersebut hadir di dalam pikiran kita, lantas kita terbawa dengan lamunan godaan-godaan tersebut, maka hancurlah, habislah daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita melalui
jalan tol ketika kita akan mengendarai suatu kendaraan atau membawa kendaraan. Ketika kita udah setar masuk jalan tol, masuk, langsung kita bayar, ya, etol, tancap gas. Apabila tergoda di dalam perjalanan tersebut, maka akan membahayakan kepada kita. Tetapi ketika kita fokus tidak tergoda dengan hal-hal tersebut, maka insya Allah kita akan selamat sampai akhir tujuan kita. Sama ketika kita mau melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Belum ingat tuh. Begitu Allahu akbar, lapad Allah, semua yang kita rencanakan, yang pernah kita lakukan, bahkan semua dari mulai masa saat kecil kita sampai dengan dewasa seperti yang sekarang ini akan hadir menghantui, mengganggu keseriusan kita di dalam pikiran kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu semua bisa kita lalui dengan baik, ketika itu semua, ya, bisa kita tepis, maka akan selamatlah perjalanan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-arif billahi ta'ala asirun marbutun bihubbihi. Ketika orang berusaha mengenal Allah, ketika orang berusaha untuk beribadah serius kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya orang tersebut mazinun libatinihi bil muraqabah. Hatinya orang tersebut tidak akan terganggu, tidak akan tergoda dengan pikiran-pikiran, bayangan-bayangan yang pernah kita lakukan. Karena udah pasti dihadirkan untuk menguji sejauh mana keseriusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Sholli fardhu subhi Allah, semua hadir, sampai ketika bayar uduk kurang gopek pun ingat tuh. Ya. Apa? Itulah menandakan kebersihan hati kita di saat mau mengucapkan kalimat takbiratul ihram untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau udah demikian, apakah kita sah di dalam melakukan sholatnya? Sah selama kita tidak tergoda. Kan kadang-kadang suka ada Pak ya, bahasa orang santrinya was sholli. Kalau waktu usolinya mah anteng, pas begitu Allahu Akbar, Allahu Allah, ya, atau nggak kelar-kelar sholat. Ya. Kalau 1000 kali was dia, ya, atau bubar jamaah. Kenapa? Karena memang untuk membersihkan hati tidak mudah. Iya, tidak mudah. Banyak sekali godaan-godaannya. Dan iblis akan menghadirkan sesuatu yang pernah terjadi terhadap kita untuk menggoda agar supaya kita tidak sampai serius, tidak khusyuk untuk melaksanakan ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sholli fardhu Allah. Kunci motor, ingat Allah. Waduh, ya, besok saya berangkat jam 8 kudu harus di sana tuh. Bos nggak mau tahu, hadir saat itu ya. Sholli fardhu Allah. Waduh, iya.
warung sebelah tetangga tutup, belanja, wah ini kudu kepuri nih. Semua demi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, perjuangannya sangat luar biasa. Menepi semua godaan-godaan, bayangan-bayangan yang mengganggu di dalam pikiran kita. Itulah dikatakan takbiratul ihram. Ini baru di dalam sholat. Ya. Tapi kalau kelas-kelasnya kita memang, ya kan, hal tersebut akan hadir ketika kita menghadap Allah mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbir adalah penyebutan kalimat Allahu Akbar. Ihram, semua yang terjadi dan semua yang dilakukan ketika kita sebelum mengucapkan kalimat tersebut itu ketika sudah terucap maka diharamkan alias batal. Maka saat itulah mulai rukun sholat yang namanya tidak boleh bergerak, yang namanya anteng sekujur tubuh kita mulai awal prosesnya di saat ketika kita mengucapkan kalimat takbiratul ihram alias haram melakukan sesuatu selain daripada yang hubungannya dengan ibadah sholat. Dan ini memang tidak mudah ya. Kadang-kadang ya ibu-ibu sholli Allah, waduh inget tuh ya, garam sedikit lagi dihadirkan oleh iblis. Sholli Allahu Akbar, aduh bapaknya gajiannya minggu depan, padahal minggu ini weekend udah jadwalnya udah ada di tangan. Allah, Mbak sayur itu nggak datang. Kemana nih saya belanja sayuran? Semua hebatnya luar biasa iblis menggoda kita. Ya, sesuatu yang pernah terjadi dan sesuatu yang akan kita rencanakan dihadirkan semua. Dihadirkan semua. Ya. Maka disitulah yang dikatakan kita ketika mau sholat membutuhkan kekhusyuan, keseriusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan godaan-godaan itu semua hadir di dalam pikiran kita, tetapi kita tidak akan tergoda. Lanjutkan dalam proses melaksanakan ibadah sholat kepada Allah. Kenapa sih ketika kita lagi sholat semua itu hadir? Kenapa ketika kita lagi sholat sesuatu yang udah lupa, udah seminggu yang lalu masih saja hadir? Itu yang dinamakan godaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menguji seberapa seriusnya antara ketika kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalbuhu asirun wa qalbuhu basirun ay mazinun li batinihi bil muraqabah wa li dhahirihi bil muhasabah. Hatinya selalu dihiasi untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu hal yang lain, pasrah terkecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi, semua yang akan terjadi, dan semua yang sudah terjadi, semua yang akan kita rencanakan, semuanya itu kita serahkan kepada Allah Sang Penciptanya. Karena kita adalah bukan sesuatu, bukan makhluk yang berhak untuk melakukan
tetapi hakikatnya semua itu adalah gerak hati, gerak tubuh kita, rencana apapun yang kita lakukan itu semata-mata adalah kehendak Allah. Wa amaluhu walidhahirihi bil muhasabati. Zahirnya orang tersebut selalu muhasabah, tidak akan lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kita kan perlu bekerja. Tuh. Kita perlu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kita kan bukan wali, kita kan bukan nabi. Betul. Ya. Karena kita bukan wali dan karena kita bukan nabi, maka jadikanlah semuanya hanya karena semata-mata lillahi ta'ala. Kalimat lillahi ta'ala artinya apapun gerak tubuh kita, hati kita, rencana kita, semuanya itu semata-mata karena kehendak Allah. Kan kadang-kadang hebat luar biasa, Pak. Di saat ketika kita mengucapkan kalimat Allah, semua akan menghantui pikiran kita. Wah, besok berangkat jam 6, jam setengah 8 kudu harus datang nih sampai di lampu merah gitu. Kenapa di sono udah ada yang nunggu. Jadi kalau saya lambat ya, repot dah, acak-acakan, berantakan, iya, marah dan sebagainya, takut, kekhawatiran, semua akan menghantui diri kita di saat ketika kita serius menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan bersihnya hati di saat menghadap Allah. Semua yang tidak ada di hadapan kita akan teringat kembali. Jadi apabila hati kita bersih, apabila kita selalu ingin agar supaya semuanya tidak lupa dari pikiran-pikiran kita, maka seriuslah semata-mata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya. Ternyata kita bekerja ya itu hanya semata-mata mencari ridho Allah. Kita bangun pagi, mandi semata-mata berharap agar mendapatkan ridho Allah. Salat pun sama. Ketika kita salat ya berharap agar supaya mendapatkan ridho Allah. Ketika kita bekerja, semuanya gerak tubuh kita hanya semata-mata berharap terhadap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada kenyataannya kan berat. Ya. Sholli Allahu Akbar. Bayangannya luar biasa. Ketika bayangan itu menghantui kita, saat itulah baru timbul kelengahan hati kita untuk menghadap Allah. Sehingga terbawa dengan lamunan. Saking nikmatnya Allahu Akbar. Sadar-sadar ketika imam mengucapkan kalimat ayat yang terakhir daripada bacaan surat. Wala ana 'abidum ma'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Nah, baru dia sadar astagfirullahaladzim. Belum baca Fatihah. Iya.
karena terbawa lamunan. Iya. Pas imam lakum dinukum, dia baru sadar. Baru tuh kebohongan terjadi pada diri kita. Iya. Lah Uje nggak tahu ini. Iya kan? Lah Habib nggak tahu ini. Iya kan gitu. Ya, Pak RT apalagi Pak RT. Pak RT nggak tahu saya ngelamun apa tadi. Iya kan? Iya. Anggapan kita ketika kita ibadahnya tidak serius, tidak memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lamunan-lamunan kita dianggap bahwa itu semua tidak bermasalah. Nah, itu justru awal permasalahan mulai datang pada diri kita. Kenapa? Karena kita ketika melakukan ibadah sholat belum yakin bahwasanya Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha segala-galanya. Tapi hati kita bukan berbohong kepada Allah, tetapi hati kita membohongi diri kita sendiri. Allah tidak bisa dibohongi. Kan kadang-kadang ketika kita itu terjadi Pak ya, nah nggak ada yang tahu ini ya. Imam salam ya ikut salam, ketika imam zikir ya bablas dia pulang. Ya Allah ya, hati kemana, bacaan sholat secara zahiriyahnya kemana ya. Tetapi dia begitu salam tidak ada rasa bersalah kepada Allah, tidak mempunyai rasa penyesalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggapan dia Allah bisa dibohongin. Habib bisa dibohongin. Kata Pak Udin, Habib kagak tahu inilah. Habib bisa dibohongin. Tapi Allah, malaikat raqib atid selalu siap sedia. Tidak layanamuna, tidak tidur, tidak lupa Allah, tidak ngantuk Allah. Begitupun malaikat Allah demikian. Maka saat itulah berarti kita sedang membohongi diri kita sendiri. Padahal di sini kita tahu walidhahirihi bil muhasabah walibatinihi bil muraqabah. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah mendekatkan diri antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara batiniah. Maka ketika seseorang beribadah tidak yakin secara batiniahnya, maka ibadah orang tersebut menjadi sia-sia. Ya Allah, ketika nanti dia mil akhir, ya Fulan masuk ke neraka kamu, ya Fulanah masuk ke neraka kamu. Dia berkata, ya Rob, ibadah sholatku mana? Ibadah puasaku mana? Ibadah sodakohku mana? Padahal saya tuh nyumbang ke Masjid At-Taqwa, Masjid Kota Bumi 5. Pulang kerja saya bela-belain jiwa, raga, harta, benda, pikiran, semuanya saya peruntukkan untuk kemajuan masjid ini. Tetapi di saat ketika aku butuhkan, kok semuanya enggak ada. Kata Allah, ditegur kita. Ingat, yang kamu lakukan selama ini bukan karena diriku, bukan mencari ridhoku, tetapi yang kamu lakukan selama ini ketika kamu hidup di dunia, kamu pulang kerja, melakukan sesuatu pekerjaan di masjid, itu bukan karena diriku, tetapi semata-mata karena manusia.
yang kamu lakukan di dalam sholat agar kamu mendapat pujian dari tetanggamu, yang kamu lakukan di dalam masjid, membantu kegiatan masjid dan sebagainya, pembangunannya, itu supaya kamu pengen dapat nama. Pokoknya akan gua buktikan kepada masyarakat Kota Bumi 5 bahwa aku bisa. Nah, kalimat itulah yang akan menghancurkan daripada amalan-amalan ibadah kita yang nantinya tidak akan ketemu dengan diri kita. Biarkan semua amalan yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau bilang apa silahkan. Wah, bohong aja lo Bib, katanya ngurusin masjid, tapi kenyataannya mana buktinya? Ya, hati kita mulai tuh, iya, mulai terkecoh, mulai terpancing. Lu kagak perlu tahu lah. Mau gua ceritain semuanya? Noh, kalau gua kagak ada, tahu jadi tahu kagak itu. Mulai dah hancur pahala kita. Maka di yaumil akhir nanti ada ketika seseorang ketika melakukan kehidupan dunianya kelihatannya dia membantu di dalam kegiatan-kegiatan sabilillah, kegiatan-kegiatan untuk kemajuan agama, tapi hasilnya tidak ada. Maka ini perlu kita pelajari, perlu kita tahu ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amal seseorang kalau tanpa didasari dengan ilmunya, maka amal itu tidak akan ketemu, justru akan tertolak. Maka alhamdulillah di sisa-sisa waktu, walaupun seminggu sekali, Allah berikan kesempatan kepada kita. Mari kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Karena umur tidak ada yang tahu. Berapa tahun kita hidup di dunia? Berapa menit lagi kita ada di wilayah Kota Bumi 5 ini? Kita semua nggak ada yang tahu. Saat itulah dikasih kesempatan oleh Allah, mari kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Lakukan ibadah sesuai dengan apa yang ilmu kita pelajari. Lakukan dengan sebaik-baik mungkin sehingga semua yang akan kita lakukan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Biarkan di hadapan kita, di kiri kanan kita ada jahe-jahe, anggap angin berlalu. Gitu. Kadang-kadang ya di depan bini belagak males, itu di sono. Kalau di sini insya Allah sama, nggak ada ya, nggak ada lah. Di hadapan bini belagak males, belagak lemes, tapi udah keluar rumah kayaknya semangat. Ya. Harus pasang apa tuh? CCTV harus pasang apa tuh? Chip ya. Iya. Kalau Pak RT punya chip mah pasangin chip tuh Pak RT warganya. Kata Pak RT, yang punya urusan siapa kok yang sibuk saya? Ya Allah, luar biasa. Wa amaluhu lillahi kasirun. Ketika hati seseorang tidak akan jauh-jauh dengan Allah, semata-mata semuanya kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
amal-amal yang kita lakukan orang lain nggak perlu tahu. Bahkan bila perlu ketika kita melakukan amalan-amalan ibadah, maka jadikanlah antara kedua tangan kita yang kanan melakukan perbuatan, yang kiri tidak perlu tahu. Ketika tangan kiri melakukan sesuatu hal, yang tangan kanan jangan sampai tahu. Ini mah kadang-kadang Masya Allah, satu kecamatan tahu semua, heboh. Ada orang jatuh, bukannya ditolongin, dipiralin dulu, selfie, biar viral. Nolongin maka kagak, udah selfie ditinggal aja pergi itu orang. Ya Allah, ini kan luar biasa. Zaman sekarang zaman begitu ya, zaman kameramen ya. Ada orang jatuh, diselfiein dulu, cekrek aja. Nolongin mah kagak. Ya. Ya Allah. Inilah para jamaah sekalian, bukti bahwasanya saat itu iblis sedang menguasai diri kita. Padahal kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang melakukan amal perbuatan yang ingin diketahui perbuatannya oleh orang lain, jangan harap itu perbuatan akan menuai hasil nanti ketika kita di yaumil akhir. Jangan harap itu perbuatan akan bisa memberikan pertolongan untuk diri kita nanti. Jangan harap itu perbuatan akan bisa menyelamatkan diri kita. Justru hal yang seperti itu akan menghanguskan semua amalan-amalan ibadah kita. Maka ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, nol besar. TK nol besar bagus seperti ya. Tapi amalan kita kalau nol besar, Masya Allah, na'udzubillah. Inilah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Lantas bagaimana caranya agar hal tersebut tidak sia-sia yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai bangun lagi, dari mulai akil balik, dari mulai umur 15 tahun sampai dengan akhir hayat kita, agar semua amalan-amalan kita akan menuai hasil di yaumil akhir, akan memberikan pertolongan buat kita. Apa yang dibutuhkan oleh kita? Kata Kanjeng Nabi, fa'alaihi bil ilmi. Hasil akhir keputusan semuanya itu tergantung dengan ilmu. Tergantung dengan ilmu. Ketika orang tahu tentang ilmu sholat, maka dia tidak akan sembarangan di dalam melakukan sholatnya. Ketika orang tahu di dalam ilmu ibadah, maka amalan-amalan ibadahnya tersebut, iya, jangankan nggak ada orang, jangankan banyak orang, nggak ada orang pun dia tidak akan berubah hatinya. Ini mah kadang-kadang kita pakai ilmunya ilmu action. Iya. Nggak ada orang aja, iya kan, tidur ngantuk, iya, ketua DKM kagak ada, inilah tidur. Begitu ketua DKM datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya. Nah, selama hati kita masih dihantui dengan hal-hal tersebut, maka itu semua tidak akan bisa memberikan jaminan untuk keselamatan kita nanti di yaumil akhir. Itu semua tidak mudah. Itu adalah butuh ilmu. Apa? Karena di dalam ilmu akan dibahas ketika amal seseorang yang dilakukannya karena selain daripada Allah, maka amal orang tersebut sia-sia. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu
mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu amalnya, ya'malu, yang dia lakukan, maka amaluhu mardudatun, amal orang tersebut sia-sia, la tuqbalu, tidak diterima. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang kita lakukan di pagi hari ini, ketika kita salah dalam niat, maka sia-sia amal kita. Habib, waduh, padahal saya ngantuk ini. Ini saya kalau kagak datang nih, takut Uje marah-marah. Nggak dikasih job lagi, nggak dikasih oleh-oleh lagi. Ya, ngantuk-ngantuknya berangkat aja. Nah, awas. Amaluhu mardudatun, maka sia-sia amal kita. Terus kalau begitu, kata Pak Ustadz gitu, udah dah, kita maunya tidur mah udah tidur aja. Orang mau bilang apa bodoh amat, yang penting gua tidur ngantuk, daripada ibaratnya kita nanti sholat subuh ke sana. Iya. Karena orang lain malu sama Pak RT, mendingan tidur dah di rumah. Silahkan, kalau memang itu bisa menjadikan jaminan untuk keselamatan kita di yaumil akhir, monggo. Kira-kira bisa dijadikan jaminan enggak? Orang-orang mah sholat subuh, orang-orang sholat subuh ria aja itu mah katanya, mendingan gua, orang lain kagak ada yang tahu gua tidur di rumah. Waktu bahaya. Bangun jam 8, kata Pak RT, loh kok kagak berjamaah subuh sih Bib? Alah Pak RT, orang-orang Maria aja pengen dilihat sama Pak RT. Terus lu mendingan gua mah kagak Arya, gua mah kalau pengen ngantuk kamu tidur gua mah. Ya, agak sholat subuh juga kagak apa-apa. Waduh. Ya, tapi insya Allah di sini mah kagak ada ya, nggak ada ya Bib ya, nggak ada. Ya paling ada juga nggak seberapa lah. Ya mudah-mudahan yang tadinya seperti itu tidak menjadi seperti itu. Kita robah. Mumpung kesempatan Allah berikan kepada kita, kesempatan waktu Allah berikan kepada kita, kesempatan umur panjang Allah berikan kepada kita, dan hal-hal yang lain yang belum pernah kita lakukan di dalam hal ibadah, berusaha sebaik mungkin agar supaya apa yang kita lakukan tidak menjadikan sia-sia. Apa penyebabnya? Yaitu fa'alaihi bil ilmi. Lewat mana? Sekarang kan usia udah tua semua, mau ngaji banyak yang lupa. Sekarang banyak yang lupa yang ngaji. Kalau ditanya ketika kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada berapa ya ini matobi'inya? Aduh, ngikut aja dah sama yang lain. Ya Allah, ya kan? Iya. Emang kenapa? Lupa gua. Kok bisa lupa? Ya. Orang pas bila diterangin, ya pura-pura ngedengerin. Ya. Padahal hatinya, pikirannya kemana-mana. Ya kan? Ya nggak jadi masalah deh. Ya. Yang penting keesokannya ngaji tetap jalan lagi. Kan gitu. Kata Allah, hei malaikat, stop. Jangan dulu dicoret, jangan dulu di backlist. Siapa tahu minggu besok nanti datang lagi ngajinya. Ditunggu sama malaikat sampai seminggu itu. Mau dia backlist nggak jadi. Malam minggu berikutnya, ya Allah kagak datang lagi aja. Kata malaikat, ya Rob, ya, aku sudah capek. Ya, malaikat kiramal katibin yang tukang nulis amal perbuatan kita, Pak.
Ini orang ngelunjak kepadamu. Jangan. Jangan. Malu. Malu sama siapa? Itu umat Muhammad. Astagfirullah, kata malaikat. Iya, nggak jadi. Udah deh, nggak apa-apa, minggu depan. Ditanya sama Oje. Udah 2 periode lah, 2 pertemuan kagak pernah datang. Emang kemana aja? Aduh. Iya. Kemarin macet di jalan. Terus kemarinnya lagi nyasar pulang. Iya. Dari tempat kerja bukannya pulang ke kota bumi 5, pulangnya ke kota bumi sono. Nyasar. Terus itu di luar, di sini mah insya Allah ya. Ya kalau ada juga ya mudah-mudahan diampuni lah Bib ya. Kata bininya, kok nyampe rumah jam 12 Pak? Iya, muter-muter. Lah ngapain muter-muter? Biasanya juga nggak pernah muter-muter, kok muter-muter. Emangnya tukang kredit muter-muter? Enggak. Kenapa? Ya biasa. Tuh, kalau suami kayak gitu, iya. Periksa Bu, cium baunya. Bau parfum beda apa enggak nih? Lihat kantongnya, lihat dompetnya. Kagak sopan amat sih bini. Meriksa-meriksain dompet laki katanya. Abis dicurigain. Kata Uje. Biasa jam 4 pulang nih, jam 12 malam masih belum pulang aja. Lembur. Kata Uje, di lembur mana tuh? Iya. Di lembur Cikupa apa di lembur Balaraja? Aduh ya Allah. Inilah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jaga apa yang sudah Allah berikan kepada kita agar semuanya akan menuai hasil buat diri kita. Karena 24 jam Allah tidak akan tidur. Malaikat pun selalu terjaga untuk mencatat amal-amal perbuatan kita. Baik dan buruknya tidak akan lepas daripada catatan-catatan yang akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Ketika kita yakin, niscaya kita akan berusaha sebaik mungkin dalam segala hal. Iya. Sholat kita perbaiki, baca Al-Quran kita perbaiki. Iya. Kenapa? Karena hati kita yakin bahwa Allah Maha melihat. Jangankan Allah, malaikat Allah, Raqib dan Atid selalu siap akan mencatat amal perbuatan kita. Kalau kita yakin hati kita untuk ke arah sana, insya Allah kota bumi 5 tentrem. Pak RT anteng. Ini mah lagi nyeduh kopi baru juga mau diminum. Assalamualaikum Pak RT. Waduh, kata Pak RT, siapa? Dah ngapain? Tolong dong Pak RT. Ya Allah, baru juga mau minum kopi. Pak RT yang kagak tahu-tahu jadi ribet. Emang ngapain? Tuh di rumah. Kenapa? Ada belut. Nah kok bisa ada belut? Kagak tahu Pak RT. Ya Allah. Nah inilah para hadirin. Maka di sini dikatakan wa amaluhu lillahi kasirun. Berusaha dalam segala hal yang kita lakukan itu hanya semata-mata karena lillahi ta'ala. Maka sering kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sering kita ucapkan ya,
cuman mau dipraktekannya luar biasa berat. Bagaimana agar itu supaya ringan dan mudah dan bisa kita lakukan? Maka fa'alaihi bil ilmi, kata Kanjeng Nabi, dengan ilmu. Ketika orang melakukan sesuatu dengan ilmunya, maka tidak akan sia-sia amal-amal orang tersebut. Mudah-mudahan pengkajian kita yang diadakan di dalam setiap minggu ini bisa menjadikan ilmu, sehingga semua amalan-amalan kita akan bertemu dengan kita dan akan bisa menyelamatkan kita dan menjadikan kebahagiaan kita dunia sampai akhiratnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, mungkin pengkajian kita ya kali ini ya, sebelumnya ya, kami cukupkan sekian. Jam berapa sih? Jam 6. Jam setengah 6 ya. Nah, tapi kayaknya udah siang. Ya. Jadi mohon maaf ya. Karena mungkin saya sendiri mau ada acara ya, doakan ya, biar dalam perjalanannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Saya akhiri usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Yassir lana wa la tu'assir alaina. Yassir lana wa la tu'assir alaina. Umurana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Salimna ya Allah min afati dunya wa adzabal akhirah wa min fitnatihima wa syarrid dunya wa syarril akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Shallu wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.